Memfaktorkan ekspresi aljabar. Sebelum kita belajar faktor, kita ingat kembali ya permasalahan aljabar untuk menyelesaikan tanda kurung. Nah, untuk bisa menyelesaikan tanda kurung, kita perlu mengalihkan angka yang ada di luar kurung ya ke angka yang ada di dalam kurung atau variabel yang ada di dalam kurung. Gitu. Jadi di sini 2 dikali X, kemudian 2 dikali Y. Nah, 2 dikali X ditambah 2 dikali Y, sehingga hasilnya adalah 2X plus 2Y. Berikutnya 3 dikali 2X dan 3 dikali dengan min Y. Berarti 3 dikali 2X ya, ditambah dengan 3 dikali dengan min Y, sehingga hasilnya adalah 6X min 3Y. Nah, sekarang bagaimana kalau kita balik prosesnya? Jadi dari 2X plus 2Y kita buat faktornya. Nah, ternyata kalau kita balik prosesnya dari sini ke sini, kita perlu perlu mencari faktor yang sama dari masing-masing suku. Jadi 2X dan 2Y itu punya faktor yang sama. Berapa? 2. Ya. Sama ya, ini 2, ini 2. Nanti 2-nya kita taruh di luar kurung, yang di dalam kurung yang udah nggak sama. Gitu. Nah, kita lihat lagi yang di contoh kedua. Ini kan, 6X min 3Y itu punya faktor yang sama. Berapa? Yaitu 3. Gitu. Nah, ini kan udah beda, ini juga beda. Nah, yang sama ditaruh di luar kurung. Nah, yang di dalam kurung menyisakan yang beda. Nah, jadi proses faktorisasi itu sebenarnya adalah kebalikan dari menyelesaikan tanda kurung. Nah, ini kan udah diketahui nih, menyelesaikan tanda kurung ini diketahui. Lalu bagaimana kalau misalkan kita tiba-tiba langsung dari sini menjadi faktor atau menjadi tanda kurung begini, gimana caranya? Ya, nah ini ada contohnya. Nah, gimana caranya 15X pangkat 3Y kuadrat plus 45X kuadrat Y pangkat 3 itu jadi bentuk faktor atau menjadi ada tanda kurungnya. Gitu. Nah, berarti kita harus cari pembagi yang sama atau faktor yang sama dari masing-masing suku. Jadi kira-kira mereka itu ya bisa dibagi dengan berapa sih gitu. Pembaginya harus sama dari masing-masingnya. Nah, berarti kita memerlukan FPB. Ya, kita memerlukan FPB. Kita tentukan FPB dari keduanya. Nah, berarti kita buat faktorisasinya dulu. Ya, faktorisasi. Ya. Jadi dari 15X pangkat 3Y kuadrat faktorisasinya berapa? 15 itu kan 3 dikali 5 dikali X pangkat 3 dikali Y kuadrat. Nah, untuk 45 berarti 45X kuadrat Y pangkat 3. 45 itu kan berarti 9 kali 5 ya. Berarti 3 kuadrat dikali 5 dikali X kuadrat Y pangkat 3. Sehingga FPB-nya ya ambil bilangan yang sama dan pangkat yang paling kecil berarti 3 dikali 5. Ya, nggak ada pilihan ya karena 5 ya dua-duanya pangkatnya cuma 1 gitu. Nah, untuk ya X-nya ambil yang X kuadrat karena dia yang paling kecil dan Y kuadrat. Sehingga di sini FPB-nya adalah 15X kuadrat Y kuadrat. Nah, berarti dia dan dia itu habis dibagi 15X kuadrat Y kuadrat. Untuk untuk koefisiennya, angkanya itu habis dibagi, tapi untuk variabelnya itu tidak menghasilkan pangkat negatif. Nah, berarti di sini ya 15X kuadrat Y kuadrat. Nah,
15-nya udah nggak perlu diubah lagi. Nah, X kuadratnya supaya jadi X pangkat 3 dikali berapa? Ya dikali X gitu. Nah, Y-nya ini Y kuadrat, ini Y kuadrat. Udah nggak ada yang berubah. Nah, lalu 15X kuadrat Y kuadrat. Nah, 15 supaya jadi 45 dikali berapa? Kali 3. Nah, X-nya udah sama-sama X kuadrat. Nah, Y-nya ini Y kuadrat. Ini Y pangkat 3, berarti harus dikali Y. Ya, Y kuadrat dikali Y pangkat 3. Nah, ini kan udah sama nih. Nah, ini sama. Ini sama. Ya udah, berarti 15X kuadrat Y kuadrat dalam kurung X plus 3Y. Gitu. Lagi. Berarti kita bikin faktorisasinya. Faktorisasi dari 24 A pangkat 4 B kuadrat. 24 itu berarti kan 8 kali 3 ya. Berarti 8 itu 2 pangkat 3 dikali 3. Ya, dikali 3 dikali A pangkat 4 B kuadrat. Ini berarti 36 A pangkat 3 B pangkat 3. 36 itu berarti 4 kali 9. Berarti 2 kuadrat dikali 3 kuadrat. Dikali A pangkat 3 B pangkat 3. FPB-nya berarti berapa? 2 kuadrat dikali 3 dikali A pangkat 3 dikali B kuadrat. Berarti berapa nih? 12 ya. 12 A pangkat 3 B kuadrat. Nah, berarti kita buat nih mulai kerangkanya. Nah, 12 A pangkat 3 B kuadrat. 12 supaya jadi 24 ya dikali 2. A pangkat 3 supaya jadi A pangkat 4 ya dikali A. Ya, B kuadratnya nggak berubah. Oke. Yang di sebelahnya nih. 12 A pangkat 3 B kuadrat. Nah, 12 supaya jadi 36 kali 3. A-nya ya sama-sama A pangkat 3. B-nya ya, nah supaya B pangkat 2 jadi B pangkat 3 ya dikali B. Gitu. Nah, ini udah sama. Ini juga udah sama. Taruh luar kurung deh. 12 A pangkat 3 B kuadrat dalam kurung 2A min 3B. Gitu cara memfaktorkan. The last one. Terakhir. Ya. Salah. Faktorisasi. Kita buat ya. Faktorisasi. Itu ada 54 M pangkat berapa? 5 N pangkat 3. 54 itu berarti kan 9 kali 6. Tapi 27 kali 2 juga bisa. Ya udah berarti 2 dikali 27 itu 3 pangkat 3 dikali M pangkat 5 N pangkat 3. 18 M pangkat 3 N kuadrat. 18 itu kan 2 kali 9 ya. Itu 2 dikali 3 pangkat 2 dikali M pangkat 3 N kuadrat. Maka FPB-nya adalah 2 dikali 3 kuadrat dikali M pangkat 3 dikali N kuadrat. 2 dikali 9 berarti 18. 18 M pangkat 3 N kuadrat. Gitu. Nah, ini berarti 18 M pangkat 3 N kuadrat. Nah, 18 supaya jadi 54 kali berapa? Kali 3. M-nya dari M pangkat 3 ke M pangkat 5 ya berarti harus dikali M kuadrat. N kuadrat supaya jadi N pangkat 3 ya dikali N. Gitu. Nah, ini 18 M pangkat 3 N kuadrat. Nggak ada perubahan ya, ini dikali 1, tulis aja dikali 1. Nah, ya udah, ini sudah sama.
tinggal kita usir dia keluar kurung, jadinya 18M pangkat 3 N kuadrat ya, dalam kurung 3M kuadrat N min 1 gitu ya. Oke, ini dia memfaktorkan aljabar ya, ekspresi aljabar. Semoga bisa dipahami dan saksikan video-video dari langkah-langkah selanjutnya.